wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku Ina Sintiawati dalam acara podcast Mari Bercerita. Nah, langsung aja ya guys. Di samping saya udah ada Teh Natasha selaku kaligrafer. Nah, ini pengalamannya sangat banyak sekali. Terus kejuaraannya juga, piala-pialanya sangat banyak sekali. Alhamdulillah ya Teh. Langsung aja ya Teh, mari kita tanya-tanya Teteh. Langsung aja ngomong-ngomong ya Teh, kaligrafi itu kan banyak jenis-jenisnya. Nah, terus apa yang ditekunkan dari Teteh itu? Dari awal ya, kan kaligrafi itu kan disinggung banyak ya jenisnya. Emang benar banyaknya jenisnya. Terutama yang ini biasanya lihat kaligrafi di mana? Di masjid. Di masjid. Terus ternyata Al-Quran juga sama, itu jenis hot juga. Nah, di mana jenis hot itu ada 7. Hot naskhi itu yang ada di Al-Quran. Hot yang biasa kita lihat di yang ini nih, yang di masjid-masjid itu namanya hot sulus. Terus ada diwani jali, diwani, terus kayak ada rik'ah, apalagi ya, farisi sama kufi. Jadi banyak nih macamnya. Terus kalau buat macam kaligrafi hot itu ada 7. Nah, buat cabang lombanya sendiri itu tuh beda juga. Jenisnya ada 5 kalau nggak salah. Kakak ada mushaf, ada dekorasi, terus ada kontemporer, naskah, sama digital. Jadi kakak ditekunin salah satunya itu kaligrafi mushaf. Iya, kaligrafi yang hotnya tuh utamanya di hot naskhi yang biasa di Al-Quran. Oh iya. Berarti itu lebih ke susah banget kalau di Al-Quran ya Teh? Jadi gimana ya, tingkat kesusahan di cabang mushaf ini tuh penulisan yang berkaidah, khususnya di hot naskhi. Kan hot naskhi itu kan biasa kita lihat kan ya cetakan di Al-Quran kan, tapi ini gimana caranya kita jadikan tulisan hot naskhi itu berkaidah di bukan di alas, di media manila biasanya. Kayak gitu. Nah, bagaimana pertama kali Teteh belajar kaligrafi itu? Awal mulai tuh kan SMP kelas 3. Masih kecil ya Teh? Iya, itu kan awalnya kan di pondok tuh kayak ada eskul tuh kayak eskul banyak kayak kan ada pramuka, kesenian tuh lebih kayak ke melukis, kaligrafi. Cuman kaligrafi itu tuh bisa sendiri sama ada pelajarannya. Jadi kakak tuh plus belajar di mata pelajaran di pondok pesantren, sama setiap sorenya ada eskul gitu. Nah, terus adakah pelatih atau guru yang mengajarkan Teteh di kaligrafi itu Teh? Ya, pastinya kan ada ya, dari mata pelajaran sendiri itu langsung sama guru kakak. Itu namanya Ustadz Irsyad Ali. Ya, Ustadz Irsyad namanya kan. Cuman ada biasa disebut dengan Kang Irpangi biasanya. Nah, beliau itu tuh kayak ngajar di kelasnya kakak tuh ngajar terus nanti eskulnya beliau juga yang megang. Jadi khusus pelatih kaligrafi itu sama beliau. Tapi biasanya kalau pondok-pondok pesantren kan kayak ada cutting gitu kan. Nah, jadi cutting kayak gitu, misalkan kelas 6 deh. Kelas 6 tuh yang udah suyu lah, udah seniornya, yang udah bisa belajar kaligrafi yang pertama. Yang udah master juga. Cuman penerapan eskul yang ada di pondok pesantren itu nggak patokin di Ustadz Irsyad doang. Jadi kayak misalkan ada halangan, jadi ada senior juga yang latih lah gitu. Jadi ngebadalin bahasanya. Terus alat-alat yang digunakan buat membuat kaligrafi itu apa Teh? Kebetulan kalau buat alat-alat ya, biasanya kalau buat perlombaan, kalau buat latihan atau perlombaan nih, kalau buat alat-alat latihan. Kalau latihan biasanya kita tuh make awal pemula tuh pakai spidol yang biasa kita pelatihan kan. Sebelumnya ini ya, cerita dikit, ada pelatihannya ya di sini di pondok pelatihan kaligrafi. Jadi buat pemula itu pakai itu spidol snowman yang kecil tuh. Tapi nanti kita dipotong,
apa ya, potong ya sesuai kaidah, bukan sesuai kaidah sih, maksudnya sesuai penulisan buat hotnya. Jadi ada spidol khusus yang dibuat buat penulisannya. Jadi itu buat peralatannya spidol snowman sama ini sama kertas aja, udah itu yang buat Yang latihan, pemula. buat pemula. Terus kalau yang udah agak naik lagi ke apa ya, level lebih tinggi lagi deh, kalau emang udah mantap pakai ininya tebal tipisnya, kita pakai namanya handam. Handam. Apa Apa itu? handam? Handam tuh kayak apa ya, kalau kata orang-orang mah itu tuh ranting biasa, ranting itu Ranting pohon teh. semak-semak deh. Oh. Semak-semak, jadi kayak apa ya, orang-orang juga nggak biasa nemuin di sekitaran sini, nggak, bukan semak-semak kayak gini, cuman nemuinnya tuh kayak yang orang muncak kayak gitu tuh, di atas-atas itulah, di gunung-gunung gitu. Makanya kakak juga kalau beli tuh online, nggak bisa beli kayak di toko, beli handam nggak ada. Terus kayak orang juga nggak bakal tahu kan handam tuh apa. Jadi ada tingkatan yang lebih atasnya lagi, handam, tinta. Jadi tuh handam tuh bukan ada, kan kalau sebelum kan ada tintanya ya. Iya. Kalau handam itu nggak ada tintanya, jadi di handam tuh biasa kayu, terus nanti kayak dicelupin gitu loh, kayak zaman dahulu iya. gitu. Udah situ aja alat-alatnya. Paling kalau buat lomba itu lebih banyak lah alat-alatnya. Nah, terus kan kaligrafi itu karya yang sangat detail dan butuh kesabaran. Nah, Ya, betul. gimana Teteh itu cara menanggapi ketekunan dan kesabaran itu tuh dalam diri Teteh? Ya, tadi kan udah singgungnya latihan dari SMP. Cuman ya kakak juga mikirnya sampai sekarang tuh masih belum sempurna, nah. Ya gimana ya, masih dibilang master juga masih jauh. Tapi kan Teteh udah banyak Enggak, ya, kalau perlombaan karena kan ya juara perlombaan terus kayak ya. gitu kan, ya maksudnya tingkatannya beda. Kalau MTQ, per MTQ-an itu kan kita saingannya sama kaligrafer yang lain. Kalau tiap kampus ya paling ya tingkat-tingkat kampus kan mahasiswa ya. Makanya aku juga dibilang hoki, kayaknya hoki deh itu tuh. Hoki udah. Dari awalnya tuh hoki, kelanjutan Ya, hobi. alhamdulillah. Makanya kan kayak mikirnya ya kalau belajar ketekunan kayak gitu harus sabar, bener. Tapi satu sih istiqomah. Istiqomah. Kakak dibilang kayak nyinggung aja ya, kalau emang mau lomba baru latihan. Tapi ya bukan gara-gara ada lomba kita latihan, cuma ya kembali lagi kalau kita nggak nulis tuh kayak ada perubahan di tulisan tuh. Nah, misalkan udah bisa nih kaidah ini, tapi kalau udah goresan kakak 2 bulan 3 bulan nggak gores, bahasanya kan gores ya, nulis lah bahasanya, nggak nulis kaligrafi itu kaidahnya beda, salah, ada yang kayak berubah lah pokoknya ininya. Jadi satu sih istiqomah. Jadi gimana prioritas kita, kalau emang ya dibilang sibuk kan sibuk semua ya. Iya. Apalagi kita kan mahasiswa gitu kan, banyak tugas atau gimana. Lagi kan sekarang mondok kan. Mondok sambil kuliah, Masya Allah. Jadi nyempetin gores itu tuh sesuai prioritas orang aja. Dibilang sibuk tapi kalau prioritasnya kaligrafi tetap nulis gitu. Jadi ya dihitungnya kan dari SMP kelas 3 ya, SMA lah, SMP kelas 3, terus SMA kelas 1, berarti sampai sekarang yang hampir 4 tahun kakak belajar. Masya Allah ya, udah hampir bertahun-tahun. Ya masih Udah jauh cukup ini lama juga ya. 4 tahun. Iya. Nah, terus pesan-kesannya Teteh di kaligrafi itu kayak gimana Teh? Kesannya dulu aja ya. Iya. Kesannya tuh ya awal mula kan kayak kakak ikut lomba tuh dapat motivasi nih dari ustadz. Enggak ding, bukan ikut lomba, belajarnya dulu. Iya. Dari belajar kaligrafi tuh kakak dapat motivasi gini. Semua orang kalau berkaitan berbau-bau Al-Qur'an, Iya, orang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti ada berkahnya loh. Amin. Kakak mikirnya kan kayak kaligrafi itu kan berarti kita kan belajar menulis kaidah Al-Qur'an yang benar. Terus intinya mah masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Pastinya itu di situ tuh pasti ada hikmahnya, banyak berkahnya intinya mah. Belajar kaligrafi itu banyak berkahnya. Sama kayak tilawah, hafidz Quran, terus kayak sarhil. Jadi ya kayak perlombaan di MTQ semua itu kan semuanya ahli Quran semua. Walaupun nulis berarti ahli Quran dalam menuliskan. Itu intinya banyak berkahnya gitu. Kakak sendiri motivasi kakak tuh ya dari guru kakak yang sekarang. Beliau tuh Bu Eri. Beliau juga dosen di JIN ya. Dosen di UIN. apa Teh? Dosen ini di BSA sama ngajar kaligrafi. Terus kayak ada sekarang tuh lagi sibuk di mana ya Ibu Eri, kurang tahu pokoknya mah. Inilah Master Cirebon itu beliau Bu Eri. Beliau tuh
Ya cerita ini masih sedikit cerita. Beliau tuh udah haji 2 kali. Masya Allah. Ya itu kenapa berkahnya Al-Quran. Al-Quran. Kita juga yang belum haji sama sekali. Ya maksudnya dari ketekunan kita, istiqomahnya kita, niatnya kita belajar Al-Quran bener-bener tuh dalam menulis Al-Quran ya itu berkahnya. Berkahnya, ambil berkahnya ya teh. Iya, terus kalau buat saran sih ya intinya mah sabar. Semua orang kan punya proses ya, walaupun bertahun-tahun. Tadi kakak juga dibilang 4 tahun itu tuh 4 tahun gara-gara ya itu kan diselingin sama main apa belajar. Kalau orang yang bener-bener nekunin kaligrafi setahun aja, ya enggak setahun deh, ya sebulan udah kelihatan, udah kelihatan bisanya. Terus kayak tahu kaidah-kaidahnya kayak gitu. Apa sih ya bikin alif tuh yang kayak gini, yang bener, yang salah kayak gini. Jadi ya semua orang perlu proses. Apa-apa juga kan proses dulu ya Kayak gitu teh. intinya mah ya pasti ada berkahnya dah belajar Al-Quran. Sudah lama ya guys Teh Natasha menemani Iya. cerita kita kali ini. Ditutup aja ya Teh, mungkin Boleh, katanya ada boleh. kegiatan lagi. Padahal Terima itu kasih masih ya. sepil dikit-dikit tahu itu tuh. Gak apa-apa, terima kasih ya Teteh Oke. udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai sama kita-kita. Oke. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahumma biq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.